Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, kalau Cina ini akan berbuat curang ketika menjamu tim-tim di grup C di round ketiga di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk saat melawan Indonesia, di mana mereka menggunakan Stadion Qingdao yang letaknya sangat jauh dari kota Beijing, di mana hal tersebut membuat para pemain harus menempuh perjalanan kurang lebih selama 7 jam dari kota Beijing. Namun untuk saat ini, hal itu tak terlalu masalah bagi Indonesia. Alasannya adalah karena PSSI telah menyiapkan sesuatu agar para pemain Indonesia terhindar dari niat licik dari Cina tersebut. Bahkan Ketua PSSI Pak Erick Thohir melakukan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia, sekaligus memberikan peringatan kepada tim Asia, salah satunya Cina, untuk tak sesekali berbuat curang kepada Indonesia. Cina kayaknya harus benar-benar serius berpikir ulang kalau punya niat ngerjain Indonesia. Sebenarnya, boleh-boleh aja mereka milih stadion yang jauh serta kota yang cuacanya dingin banget. Tapi selama dalam hal lainnya mulai dari transportasi, hotel, serta tempat latihan dan lain-lain, Indonesia bisa diperlakukan sebagaimana mestinya, maka itu nggak akan jadi masalah. Namun bila akhirnya Indonesia beneran dikerjai di sana, ya udah kayaknya Pak Erick nggak akan main-main dengan ucapannya kemarin yang akan ngerjain balik Cina saat tandang ke Indonesia. Sementara itu Ketua PSSI Pak Erick Thohir, saya rasa dia orang yang cerdas dan selalu berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Bahkan sebelum Cina benar-benar ngerjain Indonesia saat laga tandang nantinya, Pak Erick sudah menggandeng sejumlah tokoh besar, termasuk Presiden FIFA, untuk memberikan dukungan kepada Indonesia. Salah satunya yaitu tadi, dengan memberikan fasilitas mewah kepada para pemain timnas Indonesia dengan menyewakan jet pribadi. Hal itu tentunya akan membuat timnas bisa sampai tepat waktu di Stadion Qingdao dan melakukan perjalanan dengan sangat nyaman. Pak Erick ingin buat jera Cina dan Asia. Sementara itu apa yang dilakukan oleh Pak Erick itu jelas bukan semata omong kosong belaka. Dia adalah salah satu orang paling terpandang di Indonesia, sekaligus pengalamannya menjadi Presiden Inter Milan membuat Pak Erick ini memiliki koneksi yang luas dengan tokoh-tokoh penting di kancah sepak bola Eropa. Dan jiwa nasionalisme Pak Erick jelas tak diragukan lagi. Jika demi kemajuan sepak bola Indonesia, dirinya rela melakukan apa saja agar nama Indonesia tak diinjak-injak oleh negara asing. Karena Pak Erick tahu kalau bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Dan seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, jika ada yang berani mengerjai atau mengusik timnas Indonesia akan menerima akibatnya. Pak Erick tak sungkan akan mengerjai kembali negara tersebut. Rela keluarkan biaya mahal. Sementara itu demi mencapai ambisi tersebut, PSSI rela mengeluarkan biaya mahal. Hal itu diungkapkan oleh Arya Sinulinga selaku Exco PSSI. Bahkan Pak Arya mengklaim jika biaya yang akan dikeluarkan PSSI, mata uangnya bukan rupiah lagi, melainkan mata uang asing. Pak Arya kemudian menambahkan wajar jika penyewaan pesawat charter mahal karena akan dipakai Indonesia dari Jakarta ke Bahrain, kemudian lanjut ke Qingdao sebelum kembali ke Jakarta lagi. Pak Erick meminta untuk dicarikan pesawat charter
Saya lihat biayanya 9 digit untuk sekali jalan. Kalau sempat kami ambil dari Jakarta ke Bahrain, setelah itu pesawatnya menunggu di Bahrain, dan ke Qingdao, lalu ke Jakarta. Sudah bukan rupiah lagi, kata Arya Sinulinga pada channel YouTube-nya. Media Cina mulai akui kekuatan Indonesia. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dijadwalkan akan bergulir mulai dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Menjelang dimulainya persaingan untuk mendapatkan tiket putaran final Piala Dunia, para penggemar timnas Cina dibuat geram dengan pemberitaan yang menyebut bahwa timnas Indonesia lebih kuat dari mereka. Namun salah satu media Cina yakni 163.com membuat pengakuan jujur dan menyebut bahwa timnas Indonesia saat ini memang lebih kuat. Sejujurnya kekuatan timnas Indonesia saat ini memang lebih kuat dibandingkan tim nasional sepak bola kita. Diterima atau tidaknya fans timnas Cina, itu adalah fakta yang tak terbantahkan, tulis laporan 163.com. Di sisi lain, media Cina yang bernama Sohu menyebut timnas Indonesia itu seperti timnas Belanda versi Asia, karena di dalamnya terdapat banyak pemain keturunan. Negeri tirai bambu memang akan jadi lawan skuad Garuda pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan proyek pemain naturalisasi ini jadi sorotan tersendiri oleh media asing tersebut. Naturalisasi yang gencar dilakukan oleh Indonesia ini merupakan suatu langkah ambisius dibandingkan Bahrain, pasti lebih merepotkan, tulis media Sohu. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya potensi besar berkat pemain naturalisasi. Terlebih lagi, susunan pemain keturunan akan diturunkan ke lapangan secara masif dan terukur, tulis Sohu. Jadi, bisa dibilang Indonesia merupakan lawan yang merepotkan, karena di dalamnya terdapat pemain gelandang, bek dan penjaga gawang dari pemain naturalisasi. Lanjut media Cina tersebut. Dan intinya, timnas Indonesia akan berjuang semaksimal mungkin di ronde ketiga nanti, termasuk mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru guna menghadapi kesombongan Cina. Dan jika Cina berbuat curang ke Indonesia, Pak Erik akan dibantu FIFA untuk membalasnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.